jangan pernah takut untuk tidak sempurna. Jadi lebih banyak riset dan belajarnya. SDM itu luar biasa. Setuju, Teh. Itu pondasi utamanya kita. Tapi pendekatan humanity dan lebih ke fairness kan. Humanity dan Fairness, betul. Oke, selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita hadir di podcast 1, jadi obrolan jadi sesuatu. Kita kehadiran wanita yang luar biasa di Jawa Barat, Ibu Weni Windia Apsari. Bisa dipanggil Teh Indi. Kalau terkenal di Jawa Barat Teh Indi, Teh. Indi. Indi. Betul kan. Tapi Teh. kalau dari mamaku manggilnya Ade ya. Oh, Adek. Karena anak kedua, ketiga. Anak kedua. Anak kedua. Bersaudara berdua. Bersaudara 5. 5. Teteh perempuan kedua. Kedua. Oh, Adek. Jadi kita manggilnya Indi. Terlalu Indi akrab nih saja. kalau Adek ini. Teteh Indi boleh. Teteh Indi. Saja boleh. Oke. Teh Indi apa kabar? Alhamdulillah baik. Kang Radius apa kabar? Alhamdulillah. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat banget. Terima kasih Teh. Aku yang terima kasih Di- diundang di sini. Siap. Terima kasih di perusahaan UMKM ini. Kita sedikit-sedikit sharing dengan Teh Indi, sosok womanpreneur, wanita pertama yang hadir di podcast 1. Wah, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Wanita pertama loh. Sama-sama. Biasa kita cowok ya kan. Sekarang kita pertama Teh Indi nih. Berarti the first time ya. Iya Teh. Perempuan yang datang. Betul. Teteh, boleh sedikit cerita nggak Teh? Entar latar belakang Teteh, alumni dari mana, usahanya apa? Boleh kah? Boleh Teh Indi. kenalan sedikit ya Iya, Kang Teh. ya. Walaupun sebenarnya sudah kenal dengan Kang Radius, Iya. kita di dalam satu komunitas ya Kang ya, Ya. organisasi. Tapi terima kasih sebelumnya Kang Radius sudah mengundang wanita pertamanya saya. Apakah saya beruntung? Oh ya, beruntung sekali sepertinya ya. Jadi terima kasih sudah diundang dari duluin. Ini ngobrol-ngobrol ya Kang untuk UMKM. Jadi setelah bicara dengan Kang Radius ngobrol sedikit, Teh ayo datang ngobrol UMKM, langsung saya mau gaspol. Betul. Terima kasih, Jadi Teteh. memang mungkin nilainya sama ya Kang ya, maksudnya visinya sama. Jadi saat diundang aku langsung gaspol. Gaspol. Terima kasih, alhamdulillah Siap. akhirnya baru ketemu hari ini ya. Sebelumnya juga mungkin memperkenalkan dengan yang lainnya, saya Weni Windia Apsari, dipanggil Indi, dosen-dosen panggil saya Weni, tapi banyak kan manggilnya Teh Indi ya. Kalau untuk background Kang, saya berlatar belakang di S1-nya, D3 dan D4-nya itu dari kebidanan dari Fakultas Kedokteran Unpad, Universitas Pajajaran. Kalau tahunnya nggak usah dibisikin ya Kang ya, bisa sama. Kelihatan gengsi kita. aja kan, Biasa, ya, gengsi aja kelihatannya. kita. Kemudian di S2-nya saya mengambil Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga di Universitas Pajajaran. Oke. Jadi berlatar belakang memang based on-nya adalah di kesehatan. Untuk S2-nya saya juga mengambil Magister Manajemen walaupun judulnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya mengambil fokusnya adalah ke manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit. Betul. Jadi ya melihat bagaimana untuk memanage suatu bisnis yang berkaitan dengan kesehatan, tidak hanya rumah sakit sebenarnya, klinik, kemudian ya bagaimana bisnis di pelayanan kesehatan itu seperti apa. Kemudian untuk usaha sendiri, ini sebenarnya ceritanya panjang sekali loh Nggak Kak apa-apa, ya, kita nggak apa-apa ya, tungguin. Kita ditungguin tungguin, ya, Teh, kita tungguin. nggak apa-apa ya. Iya. Tapi saya akan berusaha sepadat mungkin karena kalau perempuan biasa tidak bisa direm ya Kang, jadi harap direm aja Kang kalau saya terlalu banyak Panjang ya, Teh. panjang ya. Jadi Siap. memang kalau bisnis untuk yang beberapa yang sedang running itu saya ada di Batik ya. Batik itu ada di IMA Batik Bandung, bertepatan di lokasinya di Lembang. Lembang. Di Lembang itu di sana kami tidak hanya galeri tapi kita juga ada workshop dan ada eduwisata atau tempat belajar untuk membatik. Nah, awal perjalanan itu kami mulai itu persiapannya dari tahun 2014. 2014. Benar, 2014 itu kami mulai membangun, mulai persiapan
Kemudian baru muncul di 2015, kita baru up-nya 2015, jadi persiapan 1 tahun. Dulu bernama Gria Batik Bandung. Gria Batik Bandung. Benar, yang kemudian kita rebranding kembali di tahun 2017. Nah, ini kenapa ceritanya rebranding, nanti ada cerita khususnya ya Kang ya. Di 2017. Tapi boleh dibuka di sini? Boleh dong. Boleh. Apa yang nggak buat Kang Radius dan Siap, duluin siap. ya. Nah, Teh. di 2017 itu kami rebranding dan berpindah lokasi juga, akhirnya bernama Imah Batik Bandung. Masih di Lembang? Masih di Lembang, hanya beberapa, kurang lebih dari 1 kilo lah dari tempat sebelumnya. Kemudian sampai dengan saat ini 2015 yang alhamdulillah masih bisa berdiri, kurang lebih berarti berapa tahun ya 2015? Hampir 11 tahun. 11 tahun berarti kalau anak-anak sudah kelas berapa ya? 6 SD, betul. Jadi Mau anak masuk saya SMP. sudah mau masuk SMP. Betul. Seperti itu kan. Kalau untuk bisnis lainnya, karena memang saya basicnya adalah di manajemen rumah sakit, ada untuk pengadaan alkes, kemudian juga ada konsultan untuk manajemen rumah sakitnya, seperti manajemen itu. rumah sakitnya ada konsultan. Kalau yang lainnya nggak usah dibisikin ya Kang ya, nggak usah ya. Dari belakang aja Dari kita belakang ngobrolnya. aja, betul. Teh, menarik banget, dan saya tertarik dengan Teteh belajar kebidanan. Tendinya kebidanan. Ya kita tahu lah Teh, kebidanan pindah ke rumah produksi nih. Kita bilang produksi di batik lah Teh. Betul. Apa yang men-trigger Teteh? Yang melatar belakang Teteh pindah nih Nah, haluan nih. itu. Kenapa ya nggak bangun rumah sakit aja Teh? Betul ya Kang. Kalau bangun rumah sakit kayaknya modalnya lebih Oh, jauh modal lebih ya? mahal. Lebih mahal ya? Bukan lagi Kang. Oke. Jadi kalau masih basicnya kenapa dari kebidanan kemudian bisa mungkin sedikit salah jurusan ya ke batik lagi ya, ngurusinnya biasa melahirkan anak, sekarang melahirkan batik gitu kan. Iya. Sebenarnya ada sama-sama sih Kang, yaitu melahirkan juga kan Oh, ya. melahirkan juga Teh, benar. Cuma beda bentuknya, beda Betul. medianya. Awalnya sih memang saya rasa kalau untuk di kebidanan itu lebih ke pengabdian. Pengabdian. Tapi Betul. mencintai. Saya sangat mencintai dengan Pernah ilmu dong kesehatan. ikut melahirkan? Tentu Membantu melahirkan. Ikut membantu Ikut melahirkan. Pernah? Karena kan memang syarat untuk lulus kebidanan kan juga ada minimal sekian ratus pasien untuk. Sekian ratus. Iya betul. Selama kuliah? Selama kuliah. D3 D4. D3 D4. Wow, baru tahu saya nih. Nah itu Wow. kita ada minimalnya ya, ada mungkin ada targetnya. Itu beneran di store gitu Teh. Ini saya udah megang 200 orang untuk lahiran gitu. Betul. Karena itu kan kita kan lebih ke ini ya, praktikal ya. Jadi memang harus secara praktik yang harus dilatih seperti itu, dan memang adanya seperti itu. Syarat untuk menjadi lulus adalah harus minimal saya lupa karena sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya Kang ya. Tapi seingat saya minimal untuk persalinan normal itu kalau nggak salah 100. Iya, selama kuliah. Jadi ya mau nggak mau tentunya ya sudah. Tapi kalau Teh tahu ya Betul. Teh, fun fact-nya. Saya kedua anak saya di dalam Teh. Dan itu buat saya Nah, merinding. pingsan nggak Kang? Takut. Bukan pingsan. Pingsan Enggak ya? saya enggak. Cuman kayak takjub saja dengan proses itu. Jujur, Iya. takjub dengan proses itu. Apalagi laki-laki ya. Iya. Saya nggak mau ke sana, tiba-tiba mertua saya ke dalam. Lah, waduh, saya jangan harus masuk. Awalnya sudah bilang, Harus dong. saya tidak di dalam. Tapi karena mertua saya di dalam, Yep. mau nggak mau di dalam. Dan saya kedua-dua anaknya saya, itu saya ngelihat Teh, yang Teteh itu maksudnya Teteh kerjakan lah, yang Teteh membantu Ibu Maherden itu luar biasa Ya. Teh. Nah itu makanya kalau untuk dari pelayanan itu kan lebih ke pelayanan juga ya Kang ya. Aku rasa selama aku menjalani perkuliahan maupun di pekerjaan, karena aku sendiri juga pernah menjadi bidan desa. Itu bidan desa di salah satu desa terpencil di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Itu kita menangani satu desa itu satu bidan. Berapa lama itu? Itu kebetulan saya kuatnya 1 bulan. Kuatnya 1 bulan. Satu desa Iya, ya. satu desa. Satu desa mungkin 50, 60 lebih, kakak lebih Kang. Jadi satu desa, apalagi Jawa Barat. betul. Melahirkannya. Tidak hanya itu tantangannya saja, tapi dari akses dan lain-lain. Oh, akses ke sananya. Iya betul. Oke. Jadi memang jauh dari rumah sakit rujukan. Kemudian selain itu juga sumber daya ininya ya Kang ya, bahan-bahan, obat-obatan dan lain itu kan juga memang terbatas ya untuk di mana, untuk di pedalaman. Pedalaman itu. Nah aku rasa itu pengalamanku pernah menjadi bidan
apalagi saya pernah merasakan di rumah sakit besar pernah, di rumah sakit klinik pernah, bahkan sampai ke pelosok pun juga pernah. Dan aku rasa kalau saya mau mencari uang sepertinya saya tidak di sini, karena lebih banyak saya lebih ke panggilan hati dan pengabdian. Saya tanpa mengecilkan apapun profesinya, karena itu balik lagi ke panggilan hati ya Kang ya. Kemudian ada passion juga di sana. Saya sangat cinta sekali dengan kebidanan, karena dari kebidanan ini yang mengajarkan saya tentang merawat dan tentang pemberdayaan. Karena nggak jauh-jauh juga di bidan itu kita merawat kesehatan ibu dan anak, dua nyawa sekaligus. Di mana kita di sana dituntut untuk all out, ada pengabdian, Kang. Kita tidak serta-merta lu punya duit baru kita layani, tidak bisa. Kan sekarang lu punya duit, lu punya kuasa gitu ya kan. Nah kalau di kesehatan itu sebenarnya tidak bisa sih Kang. Kalau yang memang benar-benar pure dari hati untuk menjadi tenaga kesehatan, itu memang ya harus dengan secara tulus untuk merawat, seperti itu. Kemudian untuk pemberdayaan basic saya di kebidanan itu saya tidak hanya menangani pasien saja, tapi juga stakeholder yang terlibat. Yang paling dekat stakeholder terlibat dengan bidan, dengan ibu dan anak itu adalah kader kesehatan, kader posyandu. Nah di situ cikal bakal atau modal saya untuk menjadi pemberdayaan siapa? Pemberdayaan kader-kader untuk bisa memperpanjang tangankan program-programnya dari kesehatan, dari bidan, seperti contohnya pada saat penimbangan bayi. Nah itu kader-kader posyandu itu diajarkan tidak hanya untuk penimbangan saja, tapi dilihat untuk ayo Bu, bisa dilihat bagaimana screening ibu-ibu yang misalnya anaknya kurang gizi seperti malnutrisi dan lain-lain. Nah itu tugasnya siapa? Stunting, tugasnya bidan gitu stunting. Itu tuh tadi maaf Teh, motong. Yang pelayanan posyandu itu memang tidak basicnya harus ada orang keperawatan kah? Atau memang ada bidan juga? Atau memang masyarakat umum bisa jadi ikut relawan itu? Betul, posyandu itu sebenarnya adalah kan memang dari kesehatan ya, dari dinas kesehatan. Itu memang program dan memang bentukannya tentunya harus ada basicnya. Tapi kembali lagi di tadi ya, selain di keterbatasan alat, kita keterbatasan juga sumber dayanya. Jarang sekali ada dokter ahli ataupun yang mau tenaga kesehatan yang mau di pedalaman. Betul ya Kang ya. Jadi memang dibuatkan program pemerintah ada kader kesehatan itu karena tadi untuk masyarakat dan dari masyarakat dan untuk masyarakat juga. Yang paling terdekat dan yang paling bisa kita berdayakan untuk itu kan adanya kader kesehatan. Jadi kader kesehatan itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Itu biasanya ada istrinya Pak RW, ada istrinya Pak RT, bahkan ada yang memang bukan yang ibu petani dan lain-lain, tapi yang memang punya kesadaran tinggi tentang kesehatan masyarakat tersebut. Nah, tugasnya siapa yang membina, yang memberdaya itu adalah tugas dari bidan, dari perawat, dari dokter, dari desa setempat. Jadi karena memang sama-sama basicnya dari bidan, jadi saya tidak melupakan juga Kang. Itu justru yang membentuk saya untuk punya dituntut tentang manajemen waktu karena berhubungan dengan nyawa dan lain-lain. Itu juga sekolah kesehatan itu sangat membentuk karakter. Nah kaitannya dengan tadi dengan batik. Kenapa akhirnya batik? Karena sebenarnya tadi Kang, karena panggilan saya sebenarnya kalau untuk mencari cuan ya Kang ya, berbisnis sebenarnya kan. Aku banyak belajar juga dari Kang Radius, ceritanya luar biasa yang dari berbisnis. Jadi aku rasa aku harus melangkah untuk yang memang jalurnya aku senangi dan aku bisa happy juga cari uangnya ya kan, yang untuk menghasilkan juga. Dan aku setelah aku review lagi, aku suka apa sebetulnya? Ternyata aku suka jualan. Suka jualan. Aku suka punya duit gitu ya Kang. Dan aku suka belanja, cewek ya. Itu sepertinya sudah hukum alam ya Kang ya. Suka duit dan suka belanja. Punya duit sendiri seperti itu ya. Kemudian akhirnya karena aku dari SMA itu aku sudah berlatih untuk menjual baju. Oh dari dulu udah. Betul. Kemudian dari SMA di Bandung. Saya ada di Lampung. Oh Lampung. Iya Lampung benar. mana? Saya ada di salah satu kabupaten namanya Pringsewu. Oh tahu. Iya tahu ya. Oke, yang rumah makan kan Pringsewu ya. Betul. Tapi bukan rumah makannya bukan gitu. Itu. Iya karena mengikuti orang tua ya yang di dinas di sana ya. Betul. Nah untuk itu move ke Bandung karena kuliah. Maaf, saya potong. Orang tua masih di Lampung. Masih di Lampung karena masa Dua pensiun. orang co-founder kita orang Lampung.
Oh ya, really? Orang Lampung mana dia? Mesuji itu di mana itu? Oh, Lampung. Lampung Selatan kalau nggak salah saya dia, Oh, iya, dua-duanya. iya. Agak Dua-duanya. jauh sih. Jadi satu orang chief operation saya yang ngatur operation dan keuangan, yang satu lagi chief IT. Orang Lampung luar biasa. Oh. Tapi kalau untuk Temannya suku, Pak Bruzzal Bakri. ya, Ya. semoga ketularan juga Bangun masjid bangun masjid di tengah kota. Di tengah kota. Saya melihat masjidnya. Mudah-mudahan ketularan juga rezekinya ya Kang ya. Amin ya Allah, Diaminin amin. aja. Amin. Kenapa Gitu, batik? Kang. Nah itu, kenapa batik? Tadi selain aku senang jualan, senang punya duit, aku juga suka jalan-jalan. Oke. Nah, setiap aku jalan-jalan ke beberapa daerah, yang pertama aku cari itu adalah oleh-olehnya itu selain makanan ya Kang ya, karena aku juga suka makan ya. Aku sebanyak banget sukanya ya. Aku selalu cari oleh-oleh itu pakaian tradisionalnya, pakaian daerahnya. Tradisional. Betul. Mau dipakai atau mau dijual lagi? Maaf. Aku biasanya pakai dan dijual lagi. Pakai dan dijual lagi. Iya, aku desainkan sendiri, aku jahitkan, tapi bukan saya yang menjahitkan. Tapi biasanya kalau ada yang mau ini, aku jual. Oke. Ada yang order. Jadi Jual buat fashion show kah? betul, Oke. untuk dipakai. Biasanya yang order ini waktu saya kuliah ya Kang ya. Jadi ada, karena sering melihat saya pakai baju kebaya dan lain-lain, pengen minta dibuatkan dong modelnya gitu. Itu dari terdekat dulu, dari saudara-saudara dan teman terdekat dulu. Oke. Jadi banyak yang mereka memang untuk pakaian tradisional itu dulu masih jarang ya Kang ya. Kebanyakan baju-baju fashion yang memang informal, yang di luar pakaian tradisional. Akhirnya saya tuh ya udah, kenapa nggak cari fokusnya itu jualan untuk di pakaian tradisional. Saya kebaya dan batik seperti itu. Kebaya dan batik. Kebaya dan batik. Akhirnya dan tenun juga, tapi saya melihat minat untuk di kain tenun memang sangat terbatas ya Kang, karena belum familiar juga pada saat itu. Kain tenun memang belum setenar dengan batik. Apalagi batik kan di awal-awal itu baru digaungkan di 2009 itu ada namanya Hari Batik dan ada wajib pakai batik juga. Hari Jumat. Nah, hari itu akhirnya ya udah, ini peluang juga. Saya suka ngoleksi batik, saya suka pakai baju batik, saya suka yang berkaitan dengan tradisional. Ya udah, kenapa enggak? Karena pada saat saya datang ke beberapa daerah itu saya langsung datang ke pengrajinnya, Kang. Langsung ke pengrajin teh. Langsung ke pengrajinnya. Jadi contohnya waktu saya datang ke NTB itu ke Bima, saya langsung melihat orang yang mengrajin membuat Batik. tenun. Tenun dari- iya. oh, oke. Jadi memang dari berawal dari jalan-jalan dan suka datang ke pengrajin-pengrajin. Akhirnya wow, ini sepertinya harus ada, memang harus diberdayakan. Iya. Karena sangat jauh dari makmur ya, kalau memang yang benar-benar yang pedalamannya beda dengan pengusaha-pengusaha ya Kang ya. Kalau memang yang dari pengrajin itu ya ongkosnya juga masih kecil, kemudian bahannya juga masih terbatas dan lain-lain. Akhirnya dari situ saya terpaculah, oke, batik. Dan sebenarnya perjalanan yang memicu saya itu pada saat saya memikirkan batik, saya berpikir di Bandung saya bisa belajar batik di mana. Nah itu. Nah Itu mau saya tanyakan teh. Nah, Di Bandung teteh belajar batik di mana? Kalau di luar tadi, contoh, maaf saya mau ngomong lagi teh. Batik di Indonesia yang khas teh. Ada berapa tempat sih teh? wah, Yang kalau banyak sekali di seluruh Selain Indonesia, Pekalongan. betul. Sebenarnya pusatnya memang di Jawa ya Kang Oke. ya, ada di Solo, Yogyakarta, bahkan Itu di- berbeda-beda motif, maaf. Iya. Setiap Setiap daerah daerah. itu punya motif masing-masing. punya ciri khas Dan teteh hafal? masing-masing. Karena sudah terlihat setiap hari ya, maksudnya ya melihat itu sudah bertahun-tahun ya, Hafal. sedikit hafal. Masya Allah, keren. Tangan dulu. Jadi Gila, batik tuh banyak cuy. Ya. Bisa tahu batik. Ya kalau saya paling awam ya, batik Pekalongan, batik Iya. Jogja, Megamendung. karena mungkin setiap hari kan melihat batik, Batik. ya, dan kita dulu waktu sebelum ya tadi waktu di awal saya ceritakan kenapa 2014, karena dalam setahun ini tahun tersebut aku dan partnerku Dr. Farid yang juga seorang dokter juga dari basic kesehatan juga, itu mengajarkan juga, itu beliau adalah investor dan mentor saya juga yang jadi investor beliau juga. Iya. Mengajarkan untuk memasuki sesuatu itu kita harus paham dulu
seperti apa. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Setengah-setengah. Kita harus fokus, kita harus kenali, kita harus tahu, pelajari dari A sampai Z-nya sampai mau memulai bisnis. Jadi lebih banyak riset dan belajarnya. Jadi investasi dulu kamu di otak dulu gitu kan. Baru tahu kamu investasi Di uang otak mah dulu. gampang ya Kang ya. Jadi sebelum membangun bisnis dibekali untuk paham dulu Paham dulu. apa yang mau kita produksi, Setuju. apa yang kita mau jual, harus mengerti dulu gitu. Jadi Sedetail-detailnya. sedetail-detailnya dan Biar berbeda dari yang lain. betul, dan dari ahlinya Dan seperti itu ya dari Kang. ahlinya. Betul. Jadi selama 1 tahun aku keliling Indonesia untuk belajar tentang batik. Sekalian traveling. Sekalian jalan-jalan. Traveling, makan. Itu mah modus kesukaanku aja, Iya, tapi iya. lebih produktif ya Kang. Bener-bener. Basicnya adalah tadi untuk riset dan untuk belajar. Jadi aku mengenali dari Sumatera sampai dengan tadi NTB, tapi aku belum ke Papua sih Kang ya. Papua ada batik teh? Lebih banyak ke kainnya ya. Kainnya. Kainnya itu luar biasa juga, mereka membuat tenunnya juga ada, motif-motifnya Tapi juga luar tenun itu biasa. belum bisa dibilang batik kan teh? Bukan. Maaf nih, contoh kalau di Sumatera Barat tuh ada namanya kain songket. Songket. Iya kan? Iya. Itu bisa dikategorikan batik. Bukan, itu kain tradisional. Kain tradisional. Ya, itu makanya kenapa saya bisa mengetahui batik atau bukan batik, karena dari proses belajar itu Kang. Ternyata di tempat langsung ini bukan batik. Ini bukan batik. Ini batik, ini tenun, ini songket, ini ulos ya Kang ya, dan lain-lain. Lain-lain. Itu karena melihat prosesnya langsung dan dari definisinya. Kalau dari KBBI juga kan batik adalah dimana proses pembuatan kain yang bercorak ini dengan menggunakan lilin panas. Oh. Jadi kalau namanya printing itu bukan batik. Printing bukan Printing batik. bukan batik. Tapi motif batik. Motifnya batik. Jadi lebih ke tekstil yang bermotif batik. Seperti itu. Jadi batik palsu ya. Betul. Jadi tenun bukan batik karena dia prosesnya penenunan atau penjalinan benang seperti itu. Dan proses belajar tadi tuh Kang, yang belajar kemana-mana ya akhirnya yang bisa menguatkan saya untuk kayaknya harus memulai membuat batik, tapi tidak hanya tokonya saja. Tapi saya mau buat juga workshop, buat sendiri tempat pembuatan dan tempat belajar membatik. Karena based on pengalaman saya belajar di Bandung itu sangat kesulitan pada saat itu. Saya harus keluar kota dulu. Iya. Belum ada tempat belajar membatik pada saat itu. Ada juga itu Bapak Komar, itu senior saya juga di Yayasan Batik Indonesia. Saya juga banyak belajar dengan beliau. Tapi balik lagi kita harus pelajari semuanya ya Kang ya. Jadi ke beberapa daerah dan tempat batik juga ada di tempat beliau yang pada saat itu hanya satu-satunya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka di Lembang. Oke, muncullah 2014 Gria. 2015 itu Oh, Gria, 2015. Gria Batik Bandung. Gria Batik Bandung. Betul. Gria Batik Bandung menciptakan batik Bandung sendiri. Betul. Udah ada branding batik Bandung sendiri. Sudah. Apa yang buat berbeda dengan batik Mega Bandung? Nah, itu bedanya kalau misalnya sebenarnya tuh kalau untuk pencatatan secara sejarah secara detail yang terdahulu itu batik Bandung itu belum pernah Gimana tercatat. motifnya? Kayak gini teh. Yang Nah, teteh pakai. Ini adalah kombinasi sebenarnya Kang. Ini lebih ke kontemporer. Oke. Ya, kalau untuk batik Bandung ini bedanya dengan batik yang di luar Jawa, maksudnya di Solo, Jogja dan lain itu biasanya itu di luar itu adalah mengedepankan ikon-ikon kotanya. Ikon kotanya. Iya, betul, atau ikon-ikon yang menjadi trademark daerah tersebut. Kalau di Bandung itu ada gedung sate. Nah, itu ada batik gedung sate yang dikombinasikan dengan ukiran-ukiran bunga-bunga. Bunga batik kan memang agak sedikit artsy itu ya. Kemudian ada bunga Patra Komala, itu ikonnya Kota Bandung yang dijadikan logo Kota Bandung, itu Patra Komala. Ada nama juga burung yang dijadikan tempat stadion. Apa coba? Ayo. Nanti kalau bisa jawab dapat hadiah dari kita. Nah. Kasih komen. Nih pertanyaan nih ya. Nanti bisa lihat di komennya Betul. ya. Oke, Ada oke, nama lanjut, burung Ada yang burung. dijadikan tempat nama stadion. Nah, itu juga dijadikan Nama burung tempat ikon. stadion. Penasaran saya. Nah, Saya itu tuh dia. tahu ya cuma GBLA, Jala Harupat. Oh, Jala Harupat. Betul, sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Jala Harupat ya. Hadiahnya Itu ini ya. hadiahnya ya Kang ya. Terima kasih Teh. Jadi Jala Harupat, iya, iya. memang seperti itu Kang. Jadi ikon-ikonnya. Kalau di Lembang Itu burung Teh. burung jala. Oh.
Ya, burung sijalak itu juga dijadikan ikon atau motif-motif batik. Ya. Mungkin Kang Radius juga sering melihat motif-motif batik yang berbentuk hewan ya, Ya, seperti saya punya yang burung, harimau sama yang burung juga, ya, cendrawasih tadi. cendrawasih, burung phoenix juga Iya. seperti itu juga ada. Saya kemarin tuh beli batik itu seringnya di EB, batiknya Ketua HIPMI. Oh, Cirebon. Kang, aduh, Saya lupa nama beliau. iya, Bos Batik Kang Ebe. Nah itu juga jadi memang ikon-ikon kota Bandung yang bisa dijadikan batik. Bahkan selain itu juga ada naskah Sang Hyang Karasaan, itu memang naskah kuno Sunda. Itu buat Itu batik? itu juga ditorehkan ke dalam bentuk motif Di punggung atau depan? di full bagian tubuh. Maksudnya di bagian kain, seluruh kain. Ada teh. Ada, tapi sudah tersold out, itu the one and only Kang. Itu harus. Saya tertarik tuh mau beli tadi. Nah, itu kita biasanya kalau batik tulis bikinnya satu, Kang. Jadi supaya satu, Teh? hanya satu. Jadi Boleh ya, Teh? Nanti boleh. satu, Teh. Ini PR aku ya, tolong Iya. diingatkan Ingatin. adikku. Satu teh. Iya. Oke. Jadi memang naskah kuno yang kita torehkan di kain batik, dan kita juga menorehkan cerita itu ceritanya Tangkuban Perahu. Nah, itu kan ya cerita kenapa Tangkuban Perahu itu kita torehkan semua di Dalam sana. bahasa Sanskerta. Dalam guratan motif gambar gitu. Nah itu kalau misalnya ikon-ikon Jadi kalau Bandung. pengen lihat itu di mana teh? Nah itu bisa di Ima Batik Bandung, bisa Ada di datang. websitenya teh? Nah itu kita belum kita publikasikan. Oke. Cuma ada beberapa dokumentasi. Nanti Ya. boleh mungkin aku bisa kirimkan. Boleh. Nanti di WA aja Iya, saya boleh. teh. Siap teh. Nah, yang terbaru kemarin ini kita juga dari Ima Batik Bandung, motifnya adalah motif-motif yang dari adik-adik disabilitas khususnya yang autism. Ini bekerja sama juga dengan Kang Alam dari Kementerian Kebudayaan, itu dari Dana Indonesia yang memberdayakan adik-adik yang disabilitas khususnya autism. Jadi kita punya motif yang memang kita mengajak adik-adik, motif-motif yang di pikiran adik-adik autism itu batik itu seperti apa sih gitu, karena itu kita torehkan juga itu. Keren. Baru bulan kemarin itu Kang kita punya motif khusus yang memang ide-idenya imajinasi dari adik-adik autism seperti itu. Luar biasa. Terus dari Gria Batik pindah ke Imah Batik yang sekarang Nah itu luar dia. biasa dikenal banyak orang. Sampai saya pernah lihat teteh Alhamdulillah. lagi kunjungan orang Polandia ya. Betul. Luar biasa. Alhamdulillah Kang. Itu gimana teh? Kenapa harus dirubah sih? Nah selain karena Dan tadi latar belakangnya teh, kenapa perubahan itu terjadi dan kenapa ya? Maksudnya kan nih, teteh udah brandingnya bagus, kan banyak orang ketakutan merubah branding. Iya betul. Pasti kan identitas baru, orang baru lagi mendengarnya. Betul. Apa yang mendasari teteh berubah dan tujuannya apa teh? Oke. Kalau mendasari apa tadi ya Kang ya, seperti yang kita pernah tadi obrolkan di belakang ya, kebutuhan ya Kang ya. Ada kebutuhan yang Ada membuat kebutuhan. kita mau berubah atau mau berpindah gitu ya. Ada kebutuhan apa? Karena pada saat yang di tahun 2017 itu adalah masa-masa saya paling tersedih sebenarnya Kang ya. Tadi untuk rebranding itu tidak semudah itu karena lumayan berat. Dikarenakan kita berpindah itu rumahnya itu diperuntukkan, jadi dialihfungsikan seperti itu. Rumah Batik. Ya, rumah yang Gria Batik Bandung. Iya, Padahal di saat itu tuh kita kita kalau lagi fase lagi incline sekali ya Kang ya. Tapi harus berpindah, tapi mau gimana lagi karena memang itu lokasi tersebut, gedung tersebut memang harus dialihfungsikan yang sekarang jadi SPBU di salah satu tempat wisata di Lembang yang terkenal. Di Farmhouse. Farmhouse. Nah itu sebelahnya itu ada SPBU. Nah itu dulu sebelumnya kita di sana. Sekarang alamat teh boleh di-spill? Nah sekarang Ima Batik Bandung bergerak sedikit, bergeser sedikit di kurang lebih 1 kilometer dari sana di Jalan Raya Lembang nomor 208. Nah alhamdulillah juga hokinya ada di dekat tempat wisata juga, di depannya Minimania, pas di depannya Minimania, betul. Depannya pas. Betul. Jadi dan karena gedung sebelumnya juga itu kan sebenarnya kita menggunakan fasilitas yang sudah ada, itu rumah sebenarnya, rumah yang dijadikan kampus, kemudian kampusnya berpindah, akhirnya kita fungsikan sebagai Gria Batik
Jadi untuk desainnya sendiri kan memang kita mengikuti rumah yang akhirnya kita terpaksa berpindah, tapi ada baiknya juga kan karena kita bisa membangun dari nol, jadi kita bisa menyesuaikan lagi desainnya begitu. Jadi pada saat Gria Batik itu memang untuk pelatihan sudah ada, maksudnya workshop dari luar kota juga sudah ada, tapi terkadang itu kapasitasnya terbatas. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Kalau yang Imah Batik memang kita buat didesain memang untuk kapasitas kurang lebih 350 orang. sekali masuk. Iya. Wow. Keren, gede banget berarti ya. 350. Jadi kita sesuaikan untuk tempat parkirnya, Ya. kemudian untuk area yang untuk pelatihan yang jangka atau yang dari kuantitasnya lebih dari 200 orang seperti itu. Dan untuk area teater, jadi kami di situ ada area teater, ada area Ada pergaulan seni juga teh. Betul. Makanya ya berubahnya Ima nih gara-gara lebih luas kah di marketnya atau branding yang lebih nempel? Sebenarnya itu nggak sengaja ya Kang ya, karena harus berubah tadi karena tempat tersebut harus dialihfungsikan dan berubah bentuk. Jadi mau nggak mau kita yang mengalah berpindah. Tapi karena berpindah ini menjadi kesempatan kita untuk menyesuaikan rebranding lagi dari awal. Jadi tidak hanya tempat yang pindah, tapi namanya berubah menjadi Imah yang menjadi rumah. Kemudian fungsinya juga kita berubah seperti itu. Jadi lebih nyaman untuk tamu yang mau atau customer atau adik-adik yang mau belajar di Imah Batik Bandung, dan lebih aman juga untuk anak kecil seperti itu. Karena yang sebelumnya kita tangganya agak curam seperti itu Kang, dan tidak ada pembatas dan lain-lain. Jadi kita memang yang tempat baru ini jadi lebih nyaman lah untuk customer atau pengunjung yang datang gitu. Wah, keren. Jadi Imah Batik hari ini selain menjual batik memberikan edukasi. Betul. Pekerja dari masyarakat sekitar? Ya, untuk pekerja itu dari Gria Batik Bandung dari awal kita memang memberdayakan anak-anak muda. Anak-anak muda deh. Betul, anak muda. Kasih saya alasan. Yes. Kenapa anak muda mau? Ini ya kita ngomong Gen Z teh. Betul. Kenapa mereka mau terjun ke dunia batik? Ya, sebenarnya ada pergeseran juga Kang. Dari awal itu kita anak-anak muda, anak-anak muda yang mereka tidak mengenal batik itu tuh apa sama sekali. Akhirnya kita latih, kita undang seluruh pakarnya batik datang ke Gria Batik untuk mengajarkan anak-anak muda ini, karena kita pikir kalau bukan anak-anak muda siapa lagi yang akan Anak melanjutkan. muda sekitar Lembang. Betul. Lembang dan Ciater pada saat Lembang, itu. Lembang dan Ciater. Ya, karena kita sediakan mes juga. Laki-laki perempuan? Laki-laki dan perempuan. Oke. Ya. Tapi hari ini saya baca 70% perempuan semua teh. Perempuan semua. Jadi memang tadi ada pergeseran. Anak-anak muda awalnya memang karena kebutuhan ya. Anak-anak di tahun 2015 itu berbeda ya Kang. Dengan sekarang Beda. sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Untuk di awal itu semuanya masih totalitas, sampai dengan berpindah akhirnya ada pergeseran juga. Karena tadi ya kalau anak muda kan jiwanya pengen explore pekerjaannya lebih banyak, naik turunnya juga akan lebih banyak, dan dari manajerialnya juga mengatur anak muda dalam membatik itu PR sekali itu Kang ya. Berapa lama teh? Itu 2015 ke 2017 sampai dengan 18. Itu full anak muda semua. Full anak muda. Full semua anak itu, muda. Untuk memberikan edukasi tentang batik sampai mereka bisa jadi pengrajin batik. Yes. Kan kosong nih. Itu kosong tuh maksudnya belum ada keahlian nih. Keahlian si seorang pemuda ini atau pemudi yang mau belajar itu berapa lama teh sampai dia bisa? Proses pembelajarannya ya. Proses pembelajarannya sebenarnya itu tidak bisa diukur dengan waktu tepat ya Kang ya. Tapi kita berikan itu di awal secara formal, itu teori gitu ya. Itu kurang lebih kita ada di 2 minggu. 2 minggu. Pelatihannya 2 minggu udah bisa yang gitu-gitu. Iya, 2 minggu. Tapi kalau untuk kehalusan, kerapihan itu sepanjang dia bekerja, karena kan praktik kan harus perfect by doing ya Kang ya. Jadi itu mereka masih terus berkembang gitu ya. Nah, kalau untuk yang ibu-ibu nih pergeseran tadi 2018-an itu turun untuk pemuda-pemuda kita. Pemuda-pemudanya sudah banyak yang berkeluarga. Akhirnya ibu saya harus mengikuti suami. Untuk ibu-ibu yang anak-anak gadis-gadis, si teteh-tetehnya, neng-nengnya ikut suaminya yang hamil, harus keluar kota dan lain-lain. Akhirnya kebutuhan tersebut dan minatnya itu anak muda
untuk bekerja di industri tradisional itu memang ya masih sangat kurang ya Kang ya. Itu effortnya luar biasa. Akhirnya ya sudah, kita berdayakan yang memang orang yang bukan hanya mau kerja tapi yang memang butuh pekerjaan. Begitu. Itulah sebagai pengusaha teman-teman, Nah, tantangannya tentang SDM. SDM. Aduh, luar biasa ya Luar Kang ya. biasa. Nah, Sistem sudah bagus, yes, market sudah ada, betul. SDM nggak siap, Nah, nothing. betul. Apalagi kalau kayak kita ya Kang di bidang services ya, itu SDM itu luar biasa. Setuju, Teh. Itu pondasi utamanya kita. Tapi Teteh hebat, bisa cepat nge-switch, tahu bahwa momen orang yang butuh kerja, itu cepat banget switchnya. Maksudnya yang men-trigger Teteh, gue switch sih ke ibu-ibu Yap. yang memang butuh, dia mungkin jadi ibu rumah tangga, bisa kerja ya paruh waktu, habis itu ngurus anak itu. Ya. Hebat Teh. Bisa ide dari mana sih Teh itu? Itu dituntut ya kan, karena kita kan harus berpikir 24 jam. Jadi kalau misalnya mau jadi pengusaha katanya mau nggak bisa biar bisa santai, salah besar. Kita dituntut untuk tidak berhenti berpikir ya kan ya. Tidak Dan berhenti berpikir. harus berpikir out of the box, harus kreatif dan lain-lain ya mau nggak mau karena tadi terdesak ya kan ya, Walaupun karena outdoor buat terkesan aneh, betul tetap kita lakukan. tetap dilakukan karena sebagai upaya perlindungan. Perlindungan. Karena kalau misalnya berhubungan dengan usaha, kita udah ngomonginnya tentang perut orang ya Kang ya. Setuju. Jadi mau nggak mau ya bukan hanya perut orang tapi ada juga keluarga-keluarga yang di baliknya yang kita bantu. Jadi mau nggak mau apalagi yang bisa kita lakukan, apa yang lagi yang bisa kita switch, apalagi teknik, apalagi strategi, apalagi. Jadi mau nggak mau itu by keterpaksaan dan by kepepet tadi kan, kebutuhan tadi, mau nggak mau kita dipaksa untuk kadang-kadang gitu ya kan, keterbatasan itu, kreativitas itu hadir pada saat terdesak. Nah, terhimpit, terdesak, terdar-dar baru deh ide cermelang, the power of kepepet ya gitu adikku. Nah itu yang membuat kita akhirnya oke, kita membutuhkan SDM ini jantungnya. Jadi kita tidak bisa main-main dengan jantungnya. Kita harus buat sehat dulu. Seperti apa yang selama ini penyakitnya itu dibalik lagi ke kesehatannya kan ya. Apa ini penyakitnya? Penyakitnya adalah ya tadi semangat bekerjanya dan kemudian motivasi pekerjaan dan loyalitasnya. Nah tadi saya balik lagi. Saya tertarik dengan bahas loyalitas. Betul. Itu yang hampir pebisnis yang sangat banget Teh sulit untuk membuat tim atau tim super tim ini loyal. Ada nggak sih deh masukan tentang loyalitas? Maksudnya bagaimana mengembangun tentang loyalitas ini? Pandangan perempuan laki ini benar dar aja benar Teh. Nggak butuh namanya butuh loyal. Cuman loyal tuh kebangun dari apa ya? Loyal itu kalau dibagi aku ya Teh, ngebangun ini POV aku gitu ya. Loyal tuh kubangun dengan aku memperlihatkan ke mereka bahwa kerja gue lebih berat daripada lu. Jadi apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu keluhkan hari ini tuh tidak seberat apa yang kamu yang tadi. Yang kamu lakukan hari ini yang kamu bayangkan tuh masih jauh lebih berat lagi. Betul. Nah, jadi membangun loyal itu bagi aku Teh itu memberikan contoh. Bagiku ya, di yang kulakukan berapa hal ini. Anak-anak tim loyal selain ya kalau misal lingkungan nyaman itu udah standar lah ya. Kita kantor kita buat nyaman, lingkungannya kita buat nyaman dengan makanan ada, kerja mau pakai kaos nggak ada masalah. Yang penting kan kita resultnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Tapi bagi Teteh sendiri tentang loyal gimana Teh? Kalau misalnya dari sudut laki-laki mungkin lebih ke nih gue kasih paham nih, lu tuh kerjanya masih seginilah. Emang gitu seperti ya. itu? Betul. Jadi aku membangun loyalty seperti Teh. Nah, sebenarnya diriku juga menerapkan itu Kang, tapi aku lebih banyak ke pendekatan secara ini Kang. Setelah aku melihat bagaimana perilaku perilaku SDM atau yang ada di perusahaanku, karena kalau di tempatku kan memang kerajinan itu atau artisan batik itu memang tidak bisa sembarangan orang. Jadi aku merasa untuk keluar masuk karyawanku itu tidak bisa semudah dengan usaha lainnya. Ya. Karena benar. kalau contohnya seperti misalnya untuk IT kan sudah banyak sekali Kang. Jadi kalau misalnya lu tidak bagus kerjanya, tidak bisa mengikuti peraturan perusahaan, out gampang. Kalau di tempatku case-nya agak berbeda karena aku lebih banyak ke artisan. Artisan itu adalah lebih sentuhan orang keterampilan. berbeda. Benar, betul, Teh. Keterampilan itu yang sangat dibutuhkan dan di luar sana itu sangat terbatas.
melatihnya susah, keterampilannya juga terbatas. Jadi aku rasa ini adalah pendekatanku tidak bisa dengan usaha lainnya. Jadi pendekatanku adalah lebih banyak ke pendekatan humanity dan lebih ke fairness, Kang. Humanity dan Fairness, betul. Jadi kalau misalnya lu kerja bagus, lu kerja rapi, ya lu dapat sekian, atau lu yang bisa dapatkan fasilitas sekian. Dan kalau misalnya yang malas-malasan, yang tidak bisa diajak untuk maju, tidak bisa tuh, ya silakan Terus singkirin. segera tidak merapat gitu. Jadi karena fairness tersebut, akhirnya orang merasa oke, ini berarti tempat inilah yang bisa mereka untuk jadikan bertumpu seperti itu ya Kang ya. Jadi disitulah, begitu juga dengan pemberdayaan ibu-ibu yang lainnya. Jadi walaupun diriku ada beberapa pengrajin. Berapa orang total sekarang teh? Kalau untuk sekarang tuh saya ada pengrajin juga di luar kota Kang. Itu di luar kota. Kalau di luar kota itu ada kurang lebih 80 orang pengrajin. Kalau untuk di batik sekarang, untuk yang di Imah Batik itu kita ada 20-an tapi di berbeda RW. Tapi kalau untuk yang stay, jadi sekarang di Imah Batik itu sudah tidak produksi, kita sudah alihkan. Karena Imah Batik itu udah full untuk eduwisata Kang. Full eduwisata. Full sama galeri karena tempatnya tidak Lebih kondusif. menarik kah eduwisata? Iya betul. Tapi sebenarnya produksi juga menarik Kang. Cuma karena lokasinya tidak memungkinkan, karena itu membutuhkan banyak sekali lahan. Jadi kita alih fungsikan, kita KSO kan, kerjasama operasional kan. Jadi masih punya Imah Batik juga. Cuma ya itu tadi ya by project seperti itu kan, harus lebih efisiensi betul-betul. Setuju. Eduwisata. Gitu. Ya, Eduwisata. Kenapa menarik bagi Teteh eduwisata? Iya sih. Saya tuh ngelihat beberapa teman saya juga main eduwisata itu cukup menarik lah. Betul. Tapi saya belum dapat POV yang sebenarnya Teh. Oke. Boleh dibuka sedikit kenapa eduwisata menarik? Eduwisata sebenarnya itu balik lagi ke services ya Kang. Jadi awalnya memang yang mendasari saya adalah karena saya kesulitan untuk belajar batik di Bandung. Tidak ada tempat belajar batik yang memang untuk fokus dan untuk jumlah yang banyak. Sedangkan Bandung ataupun Lembang itu adalah tempat wisata yang paling terkenal di Indonesia. Bandung, Lembang, Lembang apalagi di Lembang gitu kan. Saya lihat, ini cuan nih, peluang bisnis tuh. harus gesit ya Kang ya. Harus lihat. Bisnis harus gesit. Betul. Jadi kita lihat peluang bisnisnya di situ Kang. Kenapa eduwisata? Kapan kelihatan? Maaf, motong. Kapan kelihatan dari itu awal? Dari awal sudah direncanakan di roadmap Teteh memang eduwisata. Karena, selain produksi. Betul. Berarti fokus Teteh sekarang saya 70 eduwisata, 30 produksi? Bisa dibilang. Apalagi kan kalau di kedinasan sudah ada efisiensi ya Kang ya. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa full main di retail. Produksi gitu kan. Karena ya tadi ya mungkin naik turunnya itu ada aja ya Kang ya. Jadi aku rasa memang di services atau di pelayanan pendidikan, dan aku tuh suka sekali Kang mengajar, menjelaskan. Aku happy gitu kan. Karena di kebidanan juga aku mengambilnya bidan pendidik. Jadi aku bisa menyalurkan juga untuk mengajarkan. Jadi based on lagi tadi basicnya bisa aku pakai juga. Aku senang mengajar, aku senang menjelaskan, aku senang batik, ya udah kenapa enggak gitu kan ya. Bisa untuk di eduwisata dibalik lagi lebih ke passion. Dan yang mendasari tadi juga ada peluang bisnis di sana. Dan aku rasa kenapa eduwisata, yang paling terpenting adalah tadi batik tidak hanya dipakai saja, karena aku sudah mengeliling ke beberapa daerah. Aku rasa batik ini perlu diberdayakan, perlu dilestarikan Kang. Jadi bukan cuma by omon-omon aja sebenarnya, kita harus melestarikan batik. Itu by apa? Tidak hanya pakai batik, kita harus mengenalkan dia juga real batik itu seperti apa. Nah dari mana? Itu dari eduwisata. Jadi dari Imah Batik Bandung juga bekerja sama dengan sekolah di Bandung, luar kota, dan travel agent yang ada yang datang ke Bandung, yang datang ke Lembang, dan bahkan ya dapat kesempatan untuk bisa mengenalkan juga eduwisatanya tadi ke mancanegara. Jadi ya tadi dari niat memang untuk suka lihat peluang pasar, dan aku rasa juga inilah waktunya memang dari kita nih anak-anak
anak-anak muda, aku masih boleh kan memanggil anak muda? Masih dong, Boleh ya, anak masih. muda. Anak muda. Siapa lagi gitu kan untuk Iya. melestarikan real batik itu seperti apa? Apalagi bisa dibilang bisnis ini adalah bukan bisnis warisan ya. Jadi bisnis yang memang aku rintis dari nol seperti itu. Jadi anak aku tadi sudah kelas 6 SD, mau nah masuk itu SMP dia. mau SMP. Jadi aku rasa ya bukan hanya batik ya, berharap sih bisa punya bisnis yang berkelanjutan. Setuju. Gitu Kang, Betul, Teh. sustainability. Setuju. Gitu. Teh, izin. Dari 2017 Teteh udah rebranding ke Ima Batik. Sampai 2026 ini. Sampai 2026 saya pernah lihat Teteh juga hadir di World Halal Expo Istanbul 2024. Gimana Teh rasanya bawa batik Bandung ke kancah internasional? Oke. Terus selama hampir 9 tahun ini Teteh, naik turunnya, di mana Teteh merasa paling peak pencapaian Teteh? Atau belum? Yap. Atau pernah juga tantangan paling berat menjalanin selama 9 tahun ini Teh? Oke. Dan bagaimana menghadapinya? Oke. Dirangkum nih jadi ini ya? Dirangkum betul. Pertanyaannya. Dan itu juga yang aku boleh utarakan juga ya Kang ya. Justru itu aku biar lega juga nih harus mengutarakan itu karena aku rasa itu penting juga untuk bisa dibagikan ke rekan-rekan UMKM lainnya. Jadi memang dari tahun 2015 sampai dengan sekarang alhamdulillah Ima Batik Bandung itu telah melebarkan, telah mendatangi, mengikuti ke 7 negara exhibition itu yang salah satunya itu ada di Istanbul. Turki, Istanbul, dan itu dari World Expo, undangan langsung dari Presiden Turkinya, tapi kami dibersamai oleh PT KAI, di mana itu CSR pusat PT KAI yang support untuk UMKM Go Global, binaan PT KAI untuk Go Global. Nah, alhamdulillah Ima Batik Bandung berkesempatan dan mendapat rezekinya untuk bisa exhibition untuk pameran, tidak hanya pameran juga di Turki, tapi kita juga menjadi kesempatan untuk bisa berbicara. Saya menjadi speakers di sana untuk berbicara mengenai potensi bisnis modest halal fashion di Indonesia bahkan di luar negeri, dan bisa dapat juga kesempatan untuk bisnis matching dengan investor di mancanegara yang pada saat itu hadir, dan alhamdulillah di kesempatan-kesempatan itu membawa banyak pintu peluang yang sangat besar, dan itu titik balik juga untuk Ima Batik Bandung melebarkan sayap tidak hanya secara penjualan tapi juga branding dan kesempatan tadi untuk melebarkan jejaring juga. Nah, kalau untuk titik balik, titik tertinggi aku rasa kalau mau lihat tertinggi kita masih menuju ke sana ya Kang ya. Masih menuju karena kita kalau namanya pengusaha pasti nggak mau stuck. Sudah kita harus dipacu gitu ya Kang ya. Itu walaupun katanya ambis banget sih, tapi aku rasa modal utama untuk menjadi pengusaha itu harus ambis. Harus ambis, itu adalah bahan bakar kita. Pada saat kita loyo, kalau kita tidak ambis itu menurut aku ambis itu ambis itu harus positif atau negatif Teh? Kalau aku selalu memandang itu positif aja. Asal tidak menghalalkan segala cara. Setuju. Betul. Dan selagi untuk mencapai tujuannya dengan caranya yang memang positif, ya aku selalu berusaha untuk positif aja. Ambis itu penting untuk pengusaha karena harus mau nggak mau itu yang tadi ya kayaknya dasarnya kita, semangatnya kita. Dan kalau untuk titik terendah itu justru pada saat perpindahan itu Kang. Dari yang tadi itu Karena sempat down juga Teh? Itu berdarah-darah karena kita membuat ini lagi ya, brand baru itu dari nol lagi. Apa yang buat semangat? Yang buat semangat karyawan saya. Karyawannya masih setia. Berapa orang itu Teh? Dulu masih? Pada saat itu kita di tahun 2017 itu kalau nggak salah di 35-an lah, aku lupa. 35 orang. 35 keluarga kita berdayakan. Kalau bukan dari kita siapa lagi ya Kang? Seperti itu. Jadi itu titik terendahnya. Jadi dari teman-teman, maksudnya dari staff maupun dari teamworknya Ima Batik yang menguatkan ayo bisa. Apalagi dari. Ada kata-kata nggak yang dari karyawan Teteh yang buat Teteh tuh, gua harus. Ya, itu yang paling saya masih ingat adalah ini ada senior namanya Bunia. Nanti aku kasih link, Bunia harus nonton. Itu adalah
ini aku ceritakan, beliau adalah penjahit. Penjahit yang ada di Imah Batik. Jadi Imah Batik tidak hanya Sampai produksi, sekarang, Bu Nia? masih Oke. ada penjahitnya Imah Batik. Beliau saat berpindah, saya tanyakan silakan mau ikut masih bergabung atau misalnya memang karena jauh dari lokasi rumahnya dan lain-lain. Tapi beliau selalu mengatakan, Bu Indi, batik inilah yang menghidupi anak-anak saya karena setelah saya ditinggal suami. Seperti itu. Saya adalah tulang punggung keluarga. Jadi saya bergantung dengan Bu Indi. Imah Batik ini rumah saya. Saya merasa di sini juga punya andil di Imah Batik Bandung. Ya, saya rasa ini tanggung jawab saya. Dari situ saya langsung, dari beliau saja, beliau masih mau berjuang seperti kembali itu kembali gitu kan. Jadi itu semangat yang hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang aku memikirkan, ini tentang perutnya orang gitu ya, keluarga orang. Jadi aku tidak bisa sembarangan untuk mengambil keputusan, apalagi untuk berhenti pada saat itu kan. Dan yang paling titik terendah lainnya adalah pada saat COVID tentu saja ya Kang ya. Semua bisnis teh. Itu saya sangat sedih sekali karena harus merumahkan. Semua. Tidak semua, tapi hampir 60%. Merumahkan tapi tetap diberikan pekerjaan, tapi bukan gaji tetap ya, by project. Jadi seperti itu. Ketika ada panggilan, betul. Nah itu karena kita tidak bisa apapun ya Kang ya. Bertahan aja udah cukup teh. Yap. Dan bertahannya juga pada saat itu kita tidak di batik justru. Kita berdayakan di luar batik. Jadi pada saat itu di COVID kita membuat produksi APD. Karena kita di Imah Batik kan ada tailornya, masker, hazmat, scrub, baju-baju dokter, baju-baju tenaga kesehatan dan lain-lain. Karena juga ada jejaring di sana, itu pentingnya jejaring ya guys. Pengusaha harus banyak leluasnya. Jadi pada saat kepepet kita harus langsung cerdik nih di mana nih jejaring yang bisa kita kolaborasikan ya demi keselamatan ya Kang ya. Pada saat itu dan kebetulan juga kami memproduksi masker kain. Dan dari masker kain alhamdulillah batik kain aja, nggak ada pakai batik juga ada. batik aja Tergantung permintaan itu dari PT KAI. Seingat saya itu ada 10.000 pieces dari Dinas Kebudayaan juga ada. Alhamdulillah bisa hampir 30.000 kita produksi kain masker batik yang itu yang bisa menghidupi karyawan. Karena kan eduwisata langsung stop total. Batik stop total seperti itu ya. Batik stop total. Batik itu hanya yang memang sebelumnya sudah dipesan seperti itu Kang. Jadi untuk produksi baru tidak ada gitu. Jadi kita harus beralih. Bahkan kita produksi juga menjahit pakaian underwear. Jauh kan? Nah itu dia. Pakaian underwear kita kerjain kan. Demi yang penting hidupin karyawan. Yang penting dapurnya ngebul semua. Pernah nangis gak sih teh? Wah, kalau ditanya nangis mah Karena saya. saya ngeliat teteh itu strong banget. Enggak Kang, itu luarnya aja, hatinya tetap Hello Kitty kan. Iya tetap Tetap dong. pernah nangis? Tetap nangis. Justru saya itu yang paling mudah menangis. Gak percaya saya. Ya? Iya. Dia adikku sudah melihat diriku bagaimana menangis karena terharu, karena kalau pusing aku nggak dibawa nangis Kang, aku bawa makan. Nah itu makan aja dulu, yang penting happy tummy, happy me dulu, nah baru kita selesain gitu. Karena kalau setiap ketemu teteh ya selalu happy, yang gue bilang teh Indi aku juga belum pernah tahu usaha apa teteh, tahu teteh di ya salah satu. Nah, Teh Indi ini ya mungkin ya agak melenceng lagi. Teh Indi ini merupakan ketua Womanpreneur, salah satu banom di HIPMI yang wah luar biasa gebrakan-gebrakannya. Dia bikin Excited Fest ya Teh dengan semangat, Break the Fair, mengangkat isu perempuan yang jadi penting banget. Betul. Bisa ceritakan sedikit Teh? Nah, ini tentang sebenarnya dengan kekuatanmu tadi ya, kekuatan yang orang selalu ya nggak tahu ya, bagiku selalu melihat Teteh tuh happy. Happy, alhamdulillah. kuat, senyum terus. Ya alhamdulillahnya dan cocok jadi womanpreneur. Jadi bisa jadi bahunya perempuan pebisnis lainnya. Waduh berat untuk sekali bersandar kan? ya. Waduh berat sekali bahuku. Bersandar lah.
Kita cerita dikit Iya, deh. sebenarnya kan Oh. untuk Bandung Momentpreneur ini mungkin ada jalannya dari Allah ya Kang ya. Ya. Jadi memang sepertinya Allah sangat membuka jalan dengan mudah itu dengan lurus untuk aku berhubungan dengan para wanita. Iya. Tidak hanya dari pada saat kuliah, kebidanan ada yang laki nggak? Nggak Nggak ada, perempuan semua. Kalau perawat masih laki-laki, Nah, dokter itu. masih laki. Kita sekolah kebidanan full perempuan. perempuan. Kemudian untuk di mana untuk di pekerjaan pemberdayaannya saya lihat juga pemberdayaan untuk perempuan-perempuan juga di bisnis. Kemudian di organisasi masih ditempelin juga sama perempuan-perempuan gitu ya. Si womanpreneur juga dan itu aku happy, Kang. Aku happy karena sebenarnya perempuan itu seharusnya itu saling mendukung perempuan. Ya, walaupun kenyataannya pembuli terbanyak adalah perempuan membuli perempuan. The Queen Bee Syndrome seperti itu ya. Jadi Saya udah komen kalau itu. nah itu. Siap. Tapi aku rasa yang membuat aku perempuan ini sebenarnya memang harus saling mendukung. Kita harus banyak kolaborasi dibandingkan kompetisi seperti itu ya Kang ya. Dan itu yang aku selalu tularkan ke teman-teman womanpreneur. Guys, ngapain kita berkompetisi? Iya. Justru kita paling banyak, apalagi sekarang zaman kolaborasi ya Kang ya. Setuju. Zaman Kolaborasi. kolaborasi itu luar biasa. Betul. Jadi program-program womanpreneur hampir 100%-nya kita semua kolaborasi. Enggak 100% sih, 80% kayaknya ya. 80% itu semua kolaborasi Kang. Kolaborasi seperti apa, Kang? Teh. Contohnya di Weeksited Fest ini karena kebetulan adikku ini adalah ketua OC-nya. Oke. Ya, ini Orang awak. luar biasa gesitnya gitu ya. Bisa mengikuti ritme kita juga gitu. Jadi Weeksited Fest ini terbentuk karena kolaborasi. Support kolaborasi ke siapa? Ke brand dan ke komunitas. Ke brand dan komunitas. Betul. Komunitas yang ada Di Bandung. Oke. Jadi Weeksited Fest ini kita tidak hanya memberikan kegiatan untuk olahraga, tapi kita menyebarkan semangat untuk perempuan berani melawan ketakutan. Jadi Perempuan berani melawan ketakutannya. Nya. Berarti ketakutan diri sendirinya. Diri sendirinya. Jadi memang Karena mungkin perempuan ini terlalu banyak pikirannya itu netting. terlalu iya. Betul. Mungkin itu ya. Iya. Salah nggak saya tuh mikirnya? Memang betul sekali Kang. Berarti- Mungkin Kang Radius lebih paham mendalami pikiran wanita kan lebih paham ya. Aduh, ampun, Nah, gitu. Jadi memang perempuan Melawan itu nettingnya ini dulu nih. yes. Itu Keren loh Teh. Teteh yes. mikir gitu. Karena memang ya, VOP saya kembali nih ya. Menurut pendapat saya, perempuan itu harus melawan ketakutan dirinya sendiri. Yes, betul. Takut melangkah. keren. Betul. Nah, ini tim-tim dari Womanpreneur Kang yang meramu. Ada Ali, Teh Rima, ada Teh Mela, Teh Destri dan lain-lain. Itu bicara tentang tim dengan Teteh Womanpreneur secara semuanya itu merumuskan. Yep. Atau ada maaf ya ada Trigger. enggak ada contoh gitu di Yep. tempat lain atau gimana Teh? Kalau contoh kayaknya kita bisa dibilang kita dengan percaya diri belum ada ya. Belum ada ya pada saat itu ya kan kita tahun 2014. 2024 maksudnya. 2024 ya 2024 pada saat itu sepertinya belum ada ya. Memang kegiatan yang memang tidak hanya membawa kampanye untuk perempuan bisa memberdayakan dirinya sendiri, terus juga ada kegiatan yang memang untuk wanita-wanita yang disupport oleh lelaki seperti itu ya Kang ya. Jadi kita tidak hanya Lelaki itu maksudnya gimana? Maaf nih. Ya, support kan bisa banyak bentuknya Bisa ya, banyak Kang bentuknya. ya. Ini Betul. dikecilin dikit nih. Tipis-tipis ya Kang ya. Betul. Support itu kan ada support secara emosional, ada Oke. support secara Finansial. finansial. gitu. Dan kita biar membuktikan di HIPMI Bandung ini benar-benar mau membantu woman empowerment atau tidak. Dan ternyata di HIPMI Bandung itu luar biasa di kepengurusan Tumibam ya. Iya. Ini luar biasa sekali, sangat support. Makanya kenapa program-program WP ini banyak yang berjalan ya karena disupport Kang, di kolaborasi yang disupport. Aku rasa kalau misalnya di luar sana perempuan-perempuan yang memang merasa wanita tidak punya tempat, tidak punya tempat untuk bertumbuh. Justru aku dapatkan itu di HIPMI ya, di kepengurusannya yang sekarang. Aku rasa semua support, walaupun ya namanya perempuannya harap maklum ya, dar-der-dornya ya Kang ya. Dan yang paling penting tadi di semangat womanpreneur itu woman support woman, dan kita punya tagline when woman gather great thing happens. Jadi pada saat perempuan bersatu, hal-hal besar, hal-hal baik itu bisa terwujud. Nggak ada yang bisa mengalahkan The perempuan, power Teh. of emak-emak, betul. Nah,
adanya the power of mama itu dari perempuan. Ada namanya apa namanya makhluk ras terkuat di bumi. Siapa kalau bukan kita? And who run the world? Kata Beyonce kan. Betul. Woman gitu. Jadi ya mau nggak mau nih perempuan kalau dibersamai itu kita bisa buat hal-hal positif sih kan. Banyak. Dan itu kita harus happy seperti itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan dari womanpreneur itu kegiatan-kegiatan yang happy. Yang termasuk yang dari komunitas-komunitas. Komunitas yang apa teh? Contoh teh. Tadi untuk yang di Break the Fear yang Excited Fest itu karena kita kan memang berangkat dari semangat tadi ya woman empowerment dan kita lihat karena pendapatan dari perempuan di Jawa Barat itu masih di bawah dari angka nasional. Aku pada saat itu kalau nggak salah di 27 sekian, sedangkan di nasional itu untuk pendapatan perempuan di Jawa Barat itu di bawah nasional 39 sekian lah, masih jauh gitu kan. Dan aku rasa padahal perempuan itu punya banyak loh potensinya. Masih sangat banyak. Ini apa nih yang mendasari? Ternyata lebih banyak ketakutan tadi untuk bertumbuh, ketakutan untuk mendobrak, bahkan ketakutan untuk berbicara pada saat di KDRT. Ya, itu banyak yang takut untuk speak up itu dulu sangat susah. Takut ini, takut itu, apalagi kan tadi takut tidak, apalagi kalau di perusahaan, di UMKM perempuan pengusaha tidak mau berusaha karena takut untuk gagal. Nah seperti itu karena takut rugi. Kemudian ada juga penghambat domestik karena takut tidak didukung suami. Sebenarnya takut boleh, tapi mengajarkan perempuan-perempuan ini untuk bisa jalani ketakutanmu, dampingi ketakutanmu, tapi sambil berjalan, jangan stuck di situ aja. Karena ketakutan itu bisa kita nikmati gitu kan. Jadi jangan sampai takut itu benar-benar takut yang membuat kita secara mental jadi semakin terpuruk gitu. Padahal kekuatan wanita tadi banyak. Nah, kita bawa semangat-semangat itu ke komunitas-komunitas. Gimana caranya? Karena memang pendekatan ke perempuan ini agak berbeda ya Kang ya. Jadi perempuan ini senangnya kan mengumpul, senangnya beraktivitas, foto-foto, tapi itu juga tetap produktif. Betul. Dan apa yang kita bawa di Excited Fest tersebut adalah kita dengan berkegiatan, olahraga. Ada Pound Fit, kita olahraga berkolaborasi dengan komunitas itu di Bandung Pound Fit Community. Terima kasih Teh Rini. Ini yang ini juga membersamai kita dari Womanpreneur dan di komunitas lari. Pada saat itu ada Riot, ada Free Runners, ada banyak sekali teman-teman komunitas lari yang kita ajak untuk jadi community partner. Dan ada brand, tentunya brand-brand yang memang support, ada banyak ya brand-brand yang pada saat itu kita ajak untuk kolaborasi dan sangat support. Yang alhamdulillah akhirnya bisa terjadi, kalau kata Kang Ibam, ini adalah acara satu-satunya dan pertama kali HIPMI Bandung bisa diadakan di Gedung Sate. Alhamdulillah ya. Dan ini kita mendatangkan, walaupun itu persiapan yang sangat mepet, itu walaupun terbatas pada saat itu terbatas pesertanya, tapi kita kurang lebih ada 1.000-an lebih ya, 1.500-an lebih lah ya. 1.500 perempuan? Laki-laki dan perempuan, tapi almost adalah wanita gitu. Karena pada saat itu kan acara pertama yang kita pengen mengajak tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki untuk ikut support juga. Karena di larinya juga kita 5K fun run, kita juga membagikan free bunga, jadi kita ngasih peserta untuk lari. Tahun berapa itu, 2024. Kenapa 2006 nggak buat lagi? Karena gedung satenya sudah tidak boleh dipakai. Mungkin pindah ke Udung Wali Kota Teh. Mungkin nanti next ya, mungkin dari teman-teman penerus diriku. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa buat yang lebih scale up lagi dan lebih proper lagi, karena pada saat itu Excited Fest memang dibuat sangat mepet gitu ya Kang. Tapi alhamdulillah support teman-teman dan teman-teman di komunitas dan brand juga yang akhirnya bisa terwujud, dan alhamdulillah ini menjadi kebanggaan kita semua teman-teman Womanpreneur. Dan balik lagi Kang, sebenarnya Bandung Womanpreneur itu bukan indie ya, tapi rekan-rekan semua. Rekan-rekan semua. Betul. Tapi penggeraknya tetap. Penggerak Womanpreneur. Jadi kalau untuk bahu kayaknya aku agak berat kalau berat ya untuk jadi sandaran perempuan betul, lain ya. Karena sebenarnya teteh-teteh hebat dari inilah yang menjalankan. Saya percaya, saya pernah lihat beberapa womanpreneur luar biasa, teteh-teteh kita, dan ketika bercerita mereka tuh luar biasa bisnisnya, luar biasa. Saya juga, keren. Memang harus belajar di mana saya yang pebisnis baru Teh. Betul. Di mana saya baru berbisnis baru 3 tahun lah untuk berbisnis, ya alhamdulillah lah dikasih rezeki sama Teh. Teh, nanya lagi, Teteh buat imah batik,
boleh nggak kasih insight kepada perempuan-perempuan yang mungkin tadi masih netting dengan dia ragu untuk mulai dari mana, ataukah modalnya, ataukah kemampuan dia ragu, berangkat dari mana sih Teh memulai itu? Dari kesukaan tadi saya raguin Teteh, dari kesukaan menghujudkan itu kan nggak gampang Teh, butuh waktu, apalagi perempuan yang tadi mengalahkan nettingnya, mengalahkan mengalahkan segalanya lah ya Teh, yang rasanya kalau Teteh yakin dengan perempuan-perempuan Indonesia yang milikin potensi yang luar biasa. Boleh di-share nggak sih Teh ke teman-teman semua mungkin jadi pemacu? Betul. Mungkin nanti Teh, Ibu yang di Lembang tadi Bu Rina ya Bu Bunia. Ya nanti saya ketemu lah kalau di Mabati sama Bunia. Semoga Bunia ngasih tahu juga saya saran bagaimana lebih menjalani hidup. Boleh Teh? Oke, baiklah Kang. Mungkin aku nggak secara klasik sebenarnya Kang ya. Ini sebenarnya klasik tapi aku rasa ini penting. Jadi memang untuk perempuan-perempuan, teteh-tetehku, ibu-ibu yang di sana yang sedang, adik-adikku tidak lupa yang sedang berjuang, yang pasti yang pertama adalah kita harus sayang dulu sama diri kita. Kenapa sayang dulu dengan diri kita, self love dulu, bukan ini ya Kang, bukan egois tapi self love itu penting karena sebelum kita mengapresiasi orang lain atau diapresiasi orang lain, kita harus sayang dulu nih sama kitanya dulu. Jadi nanti apapun yang akan dilakukan kita berbalik lagi, ini membawa dampak positif atau tidak untuk diri kita sendiri. Dari self love tadi yang berikutnya adalah jangan pernah takut untuk tidak sempurna. Ya, karena biasanya ketakutan-ketakutan itu yang menjadi benteng atau grace ceiling atau penghambat wanita-wanita yang biasanya sempurna dulu baru mau bergerak. Ya, jadi kalau makeup kurang dikit sini, jangan keluar saja. Betul. Jangan balik lagi ke rumah. Iya deh. Sambil touch up dikit nggak apa-apa ya Kang ya gitu. Semakin disempurnakan. Betul. Siap deh. Jangan tunggu sempurna dulu baru mau bergerak. Karena dengan ketidaksempurnaan itu yang biasanya menjadikan kita untuk banyak belajar, banyak tumbuh. Ketakutan itu sebenarnya kita yang bisa mengontrol. Kita yang hanya bisa mengontrol ini ketakutan yang penting kita pikirkan atau tidak. Ini barusan tadi ya, aku di perjalanan aku juga menceramahi adikku. Stop untuk berpikir ketakutan-ketakutan yang tidak penting. Yang menghambat. Karena itu balik lagi perbanyak koneksi. Perbanyak berjejaring. Setuju. Perbanyak komunitas, ikut komunitas-komunitas, tapi komunitas-komunitas yang memang membangun seperti itu. Karena di komunitas itu menjadi ruang yang paling aman. Untuk apa? Untuk kita trial and error. Contohnya bagi ibu-ibu yang baru mau berbisnis, pasti akan tester dulu dengan teman, dengan keluarga dan lain-lain. Nah, di komunitas ini adalah menjadi tempat pembelajaran terkecil dulu. Perbanyak teman, perbanyak jejaring, dan jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya Kang. Yang paling penting kalau perempuan, aku selalu ingatkan ke teman-teman lain, perempuan itu bisa besar, bisa mendukung kalau perempuan juga saling mendukung gitu. Dan selalu memilih. Kita tidak bisa mengontrol seluruhnya. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran dan reaksi kita. Kita hanya bisa mengontrol itu, pikiran kita dan reaksi kita. Jadi di luar sana kalau ada ketakutan-ketakutan yang memang tidak bisa kita kontrol, tidak usah dipikirkan, dihempaskan saja. Hempaskan. Nah, kita hanya bisa mengontrol apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Kemudian untuk perempuan-perempuan sana juga di luar sana jangan pernah kita merasa kecil dengan laki-laki. Betul, semua punya kesempatan yang sama. Semua punya kemampuan juga bisa sama. Setuju. Dan jangan berkecil hati. Dan berharap satu lagi sih Kang. Apa itu Teh? Perempuan-perempuan, aku sangat berharap perempuan-perempuan itu bisa untuk saling ngasih support dan bisa ngasih semangat yang positif. Karena tadi balik lagi kan, banyak pembulian itu dari perempuan sesama perempuan. Justru kalau berharap sih perempuan juga bisa didukung ya, walaupun kita lihat juga perempuan seperti apa ya yang bisa kita itu dukung, tapi at least sebagai perempuan kita bisa saling support. Dan untuk para lelaki di luar sana,
kita tuh sebagai independent woman, independen enggak juga sih, maksudnya sebagai wanita yang memiliki penghasilan sendiri, kita tuh bukan tidak membutuhkan laki-laki, kita sangat butuh sebenarnya. Tetap butuh teh. Sangat butuh. Walaupun Betul. lebih tinggi penghasilannya. Kita kodratnya wanita. Membuat tidak maaf nih, banyak banget saya lihat. Ini POV saya kembali lagi nih. Soalnya bicara tentang perempuan ini harus bicara tentang pribadi juga ya, pandangan saya teh. Ketika perempuan itu memiliki uang di penghasilan lebih dari laki-laki, laki-laki itu selalu merasa minder teh. Okay. Pendapat Teteh gimana? Sebenarnya itu juga seleksi alam ya Kang ya. Karena kalau laki-laki minder dengan perempuan, kalau misalnya perempuan tersebut sedang mencari, itu mau nggak mau seleksi alam nih. Pasti perempuan melihat yang memang setara itu bukan hanya tentang penghasilan. Setara itu tentang pola pikir, tentang semangat, tentang value-nya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dikatakan perempuan tidak butuh laki-laki, aku sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Ya justru aku yang sangat mengatakan tidak setuju. Kita masih butuh lelaki, butuh di support, butuh didukung. Karena ruang-ruang itu juga ada. Karena kan kita kan cuma ada laki-laki dan perempuan kan. Iya. Itu sama-sama saling membutuhkan. Jadi aku rasa ya para lelaki bukan pensetaraan penghasilan tapi pensetaraan pemikiran. Pemikiran. Ingat. Pemikiran, betul sekali. Pola pikir itu paling penting. Kita masih membutuhkan juga. Iya, teh. Jadi tidak melulu ya laki. Kalau independent woman belum tentu tidak butuh lelaki. Justru kita butuh. Apalagi butuh, ya? butuh di apa? Butuh disayangi. Betul kan, seperti itu. Teh. Jadi ya kita sama-sama ya support lah gitu. Ya, jadi berharap teman-teman dari perempuan sana juga saling bisa ngasih yang positif, karena balik lagi positif apapun itu nanti baliknya ke kita lagi yang hal-hal baik juga. Setuju. Gitu kan. Setuju teh. Closing terakhir, apa mimpi teh buat Umah Batik, buat pejuang pengusaha woman, perempuan, baik. Buat womanpreneur sendiri. Oh menarik nih yang itu. Selanjutnya gimana? Ya baik, kalau untuk Imah Batik berharap memang tadi yang ada mimpi yang lebih besar, mungkin kita buka nanti di Selandia Baru gitu. Iya itu kita berharap bisa ekspansi lagi ya Kang ya. Tadi kan kalau di titik tertingginya itu kita sedang menuju ke sana dan mudah-mudahan Imah Batik juga bisa segera menuju ke sana, tapi at least spill dikit dong titik tertingginya. Ya at least saya tidak berani muluk juga, tapi saya berharap kalau misalnya menyebutkan tempat belajar batik di mana di Indonesia, di Imah Batik Bandung. Nah itu luar biasa. Seperti itu kan. Kalau untuk teman-teman womanpreneur tidak hanya di HIPMI Kota Bandung, tapi teman-teman womanpreneur di Kota Bandung, bahkan di Indonesia, di Jawa Barat, di Indonesia dimanapun berada, tetap semangat, karena semangat inilah yang bisa menjadi bahan bakar kita. Naik turun itu sudah biasa, moody juga sudah biasa, tapi mudah-mudahan teman-teman di sana tetap tangguh, tetap kuat, walaupun kita biasa berdiri di kaki sendiri, tapi jangan lupa bahwa kita butuh support, dan kita juga bisa ngasih support untuk yang lainnya, saling mendukung, karena tadi when women gather, great things happen. Women empowerment itu tidak hanya secara lisan, tapi juga bisa dibuktikan, tidak hanya dari ketikan, tapi juga dari tindakan. Kemudian untuk apa lagi tadi Kang? Untuk pejuang perempuan yang baru memulai. Nih teman-teman adik-adikku, ibu-ibu, ini juga ada Womanpreneur HIPMI PT juga kan, dari kader-kader juga, bahkan yang mau memulai. Yang pertama adalah berani dulu, kemudian investasi pikiran dulu, kemudian jangan malu-malu, break the fear tadi, dobrak segala ketakutan-ketakutan yang ada, perluas jejaring, jangan malu dan jangan pernah berhenti untuk belajar, dan jangan takut gagal, karena kegagalan itu berarti tandanya kita mau bertumbuh, mau bergerak, dan mudah-mudahan kalau kita bisa belajar dari kegagalan tersebut, kita menandakan bahwa kita adalah manusia yang bertumbuh untuk jadi lebih baik lagi. Setuju banget. Seperti itu kan. Keren ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih podcast satu. Tetap menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.